Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satyaku kudarmakan, dharmaku kubaktikan. Salam Pramuka. Salam. Salam Pancasila. Salam. Salam konservasi. Salam. Bertemu lagi kakak-kakak semua di podcast OKPT tahun 2022. Perkenalkan, saya Fatwa Permata Ambiasari selaku moderator yang akan mengupas tuntas mengenai penugasan OKPT tahun 2022. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada siang hari ini, mungkin kita bisa jargon bersama ya kakak-kakak. Jargonnya, show your action, give your passion for the nation. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penugasan OKPT yang akan kita bahas bersama narasumber yang pastinya keren banget nih kakak-kakak semua. Narasumber kita pada siang hari ini adalah Kak Nurrohmat Isdaryanto yang memiliki prestasi. Yang pertama, mengikuti kursus mahir dasar di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Daerah Jawa Tengah, mengikuti kursus mahir lanjutan di Pusdiklatnas Cibubur dan kursus pelatih pramuka tingkat dasar di Pusdiklatnas Cibubur. Kita sambut narasumber kita yang luar biasa, Kak Nurrohmat Isdaryanto. Halo. Gimana nih kabarnya Kak Nurrohmat? Alhamdulillah sehat walafiat, tetap jaga protokol kesehatan dan berdoa. Kesibukannya sekarang apa nih Kak? Kesibukannya, satu mempersiapkan OKPT, yang kedua mempersiapkan untuk mata kuliah atau mata pelajaran semester ganjil. Dan tentu saja selamat datang mahasiswa baru Universitas Negeri Semarang angkatan 2022. Hebat. Nih kakak semua sudah disapa oleh Kak Nurrohmat secara langsung melalui podcast ini. Kak Nurrohmat, mungkin nanti kita bakal bahas tentang OKPT gitu ya Kak. Dari Kak Nurrohmat sendiri, OKPT itu apa sih dan kenapa mahasiswa baru itu harus banget buat ikut OKPT di tahun 2022 ini? Ya, pertama OKPT itu singkatan dari Orientasi Kepramukaan Perguruan Tinggi. Karena di dalam pendidikan kepramukaan yang berbasis kepada pangkalannya itu ada pangkalan SD, ada yang pangkalan satuan pendidikan di SMP, ada yang pangkalannya ada di SMA atau sederajat, dan ada yang pangkalannya di perguruan tinggi. Sehingga namanya tadi orientasi kepramukaan di perguruan tinggi. Itu artinya pendidikan kepramukaan atau gugus depan yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi. Nah, yang berikutnya, OKPT ini merupakan ciri khas dari Universitas Negeri Semarang karena mengemban amanah sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau menjadi guru, yang harapannya memiliki keterampilan. Keterampilan apa itu? Keterampilan mendampingi adik-adik tunas-tunas muda di dalam pendidikan ya. Ada pendidikan formal, yaitu melalui satuan-satuan pendidikan, dan pendidikan kepramukaan non formal. Lulusan UNES itu terampil cakap menjadi pembina pramuka. Sebagai awalnya ikut orientasi kepramukaan perguruan tinggi. Gitu. Berarti di Universitas Negeri Semarang ini satu-satunya ya Kak yang memiliki gugus depan terlengkap gitu. Ya, pertama orientasi kepramukaan perguruan tinggi pertama ya diadakan di UNES dan sudah sekitar 36 tahun lebih. Ya. Satu, yang kedua, gugus depan kita juga gugus depan yang terbesar di Indonesia dan di dunia. Ya. Kemudian juga gugus depan kita adalah gugus depan yang lengkap. Lengkap artinya ada usia atau golongan siaga, ada golongan penggalang, ada penegak, dan ada pandega. Serta gugus depan kita gugus depan yang terbuka. Siapapun yang ingin bergabung di gugus depan kita dengan mengikuti ketentuan, silahkan bergabung di gugus depan kita. Oke, keren banget ya Universitas Negeri Semarang, satu-satunya universitas loh yang punya pramuka dan yang terlengkap. Tuh. Kemarin aku udah sempat baca-baca nih Kak Nur tentang buku panduan di OKPT tahun 2022. Iya. Temanya sendiri itu kan tentang pramuka manusia Pancasila. Kenapa sih Kak harus mengambil tema tentang
Pramuka Manusia Pancasila? Oh iya, yang pertama tadi saya koreksi dulu. Di perguruan tinggi lain juga punya gugus depan ya. Cuman gugus depan yang lengkap dan terbesar itu memang saat ini kita mencatatkan di UNES ya, baik di Indonesia maupun di dunia itu. Tadi mengapa tahun ini kita mengambil tema Pramuka Manusia Pancasila? Ya, pertama memang tujuan dari pendidikan kepramukaan kita itu adalah untuk warga negara, dan itu sudah terangkum dikunci ya lewat lagu kita ya. Kami Pramuka Indonesia Manusia Pancasila. Nah, disitulah kita ingin mengangkat, apalagi Kamabigus kita yaitu Kak Fatur Rahman ya, Rektor UNES, itu sudah menginisiasi dengan membangun monumen Pancasila. Sehingga gerakan pramuka itu harus memberikan kontribusi terhadap Pangkalan. Pangkalan memiliki konsep konservasi Pancasila, dan di dalam pramuka ada pendidikan. Nah, terutama di setiap golongan itu ada tingkatan tertinggi kecakapannya, yaitu Pramuka Garuda. Sehingga kalau orang membaca di balik monumen Pancasila itu ada proses apa? Kita yang dari gerakan pramuka menjawab, ada proses pendidikan kepramukaan di dalam rangka menciptakan atau mendidik menjadi manusia Pancasila. Itu, jadi kita termasuk mengkonservasi Pancasila dalam arti terus melestarikan, mengembangkan konsensus kebangsaan kita, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan tentu saja kehidupan berbhinneka tunggal ika. Demikian. Ya, menarik ya Kak Nur terkait dengan penjelasan tema dari OKPT tahun 2022 kakak-kakak semua. Ini hal yang lebih menarik lagi mungkin terkait dengan penugasan gitu. Biasanya OKPT kalau bagi mahasiswa baru nggak jauh-jauh dari yang namanya penugasan gitu. Ada beberapa penugasan kakak-kakak semua. Mungkin kita akan menyoroti 2 penugasan, yaitu penugasan menyulam yang pertama. Iya. Untuk penugasan menyulam ini sendiri, mungkin Kak Nur bisa menjelaskan terkait dengan alat dan bahannya. Terus kan Kak, di Universitas Negeri Semarang ini ada 8 fakultas gitu. Jadi saya baca juga di buku panduan itu dibedakan untuk benang-benang, warna-warna benangnya untuk masing-masing fakultas. Mungkin Kak Nur bisa dijelaskan. Ya, pertama pengertian penugasan. Kalau di dalam pendidikan kepramukaan sebenarnya adalah bagian dari proses pendidikan itu sendiri, yaitu learning by doing. Kita memiliki konsep di dalam pembelajaran itu juga dengan IDORA ya. Ada instruksi, do, observasi, refleksi, dan apply gitu. Nah, di dalam konteks pendidikan kepramukaan, orientasi kepramukaan perguruan tinggi ini, kita tidak ingin cuman berupa ceramah, karena di dalam pramuka punya metode sendiri. Metodenya apa itu? Salah satunya adalah belajar sambil melakukan. Nah, belajar sambil melakukan itu kemudian orang mengenalnya sebagai penugasan. Padahal itu adalah belajar ya. Nah, untuk tahun ini kita ada istilahnya belajar sambil melakukan di dalam rangka untuk menyelami, memahami, bahkan kemudian untuk memasukkan di dalam pengertian sesosip kita ya, spiritual, emosional, kemudian intelektual, fisik ya, terkait dengan kepancasilaan itu, yaitu dengan learning by doing, dengan menyulam. Ya, menyulam itu sendiri karena bagian dari pendidikan karakter. Karena karakter artinya karasein, kalau yang diukir itu di batu, ya di batu itu diukir. Kalau di kain itu namanya disulam, diberikan gambar. Kalau di kertas digambarin begitu. Nah, menyulam ini punya makna. Kata menyulam itu artinya mengumpulkan, ya. Menyulam itu kan sebenarnya sedang dia mengumpulkan, membuat mozaik begitu ya. Dan itu belajar dari demi sulaman sampai memunculkan bentuk dari sulaman itu. Nah, sulaman kita kali ini yang akan kita sulam adalah perisai Pancasila. Jadi perisai Pancasila. Itu kita akan menyulam. Nah, itu contohnya Dek yang ya ini contohnya yang sudah jadi. Nah, ini.
terima kasih, Dek. Nah, ini menyulam seperti ini ya. Nah, seperti ini. Jadi menyulam perisai Pancasila, yang disulam hanyalah perisai Pancasila dan satu warna saja. Nah, satu warna ini nanti sesuai dengan warna dari masing-masing fakultas. Sebagai contoh, yang FIP, Kalau untuk FIP itu warna hijau. hijau. Kalau yang dari FBS, Warna ungu. ungu. Kalau yang dari FIS, Warna merah tentunya. merah tentunya ya. Kemudian dari MIPA, Dari FMIPA itu warna biru muda tapi iya. ya, Kemudian Kak. dari teknik, Dari teknik itu warna orange, oke. Kemudian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan, warna putih. kemudian dari Fakultas Ekonomi, Fakultas ekonomi itu warna biru tapi birunya biru yang elektrik. oke. Terakhir yang dari Fakultas Hukum. Warna coklat. Nah, jadi nanti satu warna saja dan menjahit atau menyulam itu adalah bagian dari SKK Pramuka nomor 7. Nah, kalau dilihat sehingga menyulam itu tidak sembarang memberikan penugasan menyulam, tapi ada maksud-maksud di dalam pendidikan kepramukaan. Karena menyulam sekali lagi atau menjahit masuk di dalam SKK-nya ya, pramuka ya. Dan ini untuk tingkatannya masih tingkatan purwa, karena ada keterampilan menyulam itu keterampilan awal ya, purwa, tengah itu madya, dan keterampilan utama. Kalau utama tentu nanti sulamannya warnanya sudah sesuai dengan peraturan di dalam tentang lambang negara. Maka mahasiswa baru sebelum nanti menyulam, learning by doing-nya adalah membaca tentang PP nomor 66 tahun 1951, itu tentang lambang negara. Kemudian mengenai undang-undangnya, Undang-Undang nomor 24 ya, tahun 2009, itu tentang bendera, lambang ya, kemudian lagu kebangsaan gitu ya. Nanti dilihat secara detailnya seperti apa. Nah, untuk warna itu pun kalau dalam lambang negara itu juga harus detail, cuman karena ini untuk belajar, warnanya sementara cuman satu warna. Karena bagian dari belajar. Karena apa? Karena mengubah warna-warna lambang negara itu larangan di dalam undang-undang tersebut ya. Tetapi dengan satu warna ini adalah sebagai bentuk siluet untuk pengembangan lebih lanjut. Maka namanya ini masih tingkatan purwa di dalam SKK menyulam. Demikian ini ya. Nah, sekarang alatnya. Ya, alatnya ada pembidang ya, ini pembidang. Ada kain, nanti ada jarum, ada benang, ada potlot atau pensil untuk membuat gambarnya sebelum dilakukan penyulaman. Demikian. Cukup mudah ya kakak-kakak semua terkait dengan menyulam, karena kita cuman menggunakan satu benang. Tadi juga udah dijelasin sama Kak Nur bahwa ini untuk tingkatan TKK tingkat purwa gitu. Iya. Jadi masih tingkat Dan dasarnya. nanti kalau ingin kayak apa sih teknik menyulamnya, nanti lihat video satu rangkaian dalam podcast ini. Nanti juga bakal dijelasin teman-teman terkait dari teknis dari cara menyulam itu sendiri. Tuh. Yang kedua nih Kak Nur, penugasan tentang pengamalan Pancasila. Iya. Istilahnya penugasan, sebenarnya ini learning by doing. Jadi setelah mahasiswa baru mau masuk ke perguruan tinggi, terutama mengenal kepramukaan ya, pramuka manusia Pancasila, dia pertama dari tingkat kognitif itu membaca peraturan-peraturan tentang lambang negara. Kemudian diambil sebagian yaitu perisai Pancasilanya, yang artinya adalah pelindung, karena selama kuliah itu juga harus melindungi diri ya, untuk tetap setia kepada konsensus kebangsaan ya. Dan ketika menyulam itu akan melakukan perenungan sambil melakukan ya, dan observasi. Ya, dia dalam sulaman itu tentu ketika dia sampai menyulam, kenapa kok gambarnya ada perisai ya? Maknanya apa? Nah, itu bisa dipahami melalui setelah membaca PP nomor 66 tahun 1951. Kemudian kenapa ini sebenarnya kok ada garis tebal? Oh, ternyata Katulistiwa gitu ya.
atau apalah nanti ya dibaca sendiri. Kemudian ketika menggambar atau menyulam ya, saya ulangi, menyulam tentang bintang, itu pun nanti ada maknanya. Maknanya apa bintang itu? Kemudian rantai ini pun ada yang kotak ya, ada yang persegi, ada yang bulat. Maknanya apa? Begitu detail para negarawan kita ya, yang waktu itu menyusun tentang lambang negara, termasuk pohon beringin ya, kemudian kepala banteng sama padi dan kapas. Nah, setelah menyulam, dia akan menghayati makna-makna tersebut. Dia akan mengetahui makna-makna tersebut. Tetapi di dalam pramuka itu tidak cuma kognitif, tidak cuma emosional, tidak cuma sosial, tapi dia harus diaplikasikan dalam perbuatan sehari-hari. Nah, itulah setelah dia menyulam ya, setelah mahasiswa baru menyulam, dia kemudian oh iya ya, keseharian saya itu sebenarnya sudah mengamalkan Pancasila gitu. Nah, makanya pengamalan harian itu yang kemudian dieksplorasi. Sebagai contoh ya, kalau dia di rumah tiba-tiba kemudian ada orang yang jalan di depan gitu ya, kemudian lihat, wah kok mangganya sudah manis-manis gitu ya. Itu kalau itu sanepo kalau dari orang Jawa itu artinya mungkin dia minta gitu ya. Nah, kemudian apa? Oh, tunggu dulu, Mbah, mungkin Mbah suka dengan mangga, saya petikkan. Nah, kemudian dipetikkan, diberikan kepada Mbah itu. Ini mungkin untuk Mbah. Oh, terima kasih ya, misalnya begitu. Nah, itu sebenarnya adalah pengamalan Pancasila. Apa itu? Satu, dia berbagi. Ya, berbagi terhadap apa yang tadi dihasilkan di kebunnya ya. Membagi. Nah, membagi ini kalau dia bersyukur, ya sila pertama. Kalau dia peduli pada sesama, sila kedua. Ya. Kalau ini demi menjaga semacam keguyuban, kerukunan di dalam warga, sila ketiga. Ya. Kemudian kalau bilang masuk dulu kepada ibunya atau siapa, Bu, itu Mbah kita kasih ya, berarti kan musyawarah. Ya. Dan itu semua untuk kesejahteraan. Jadi nanti amalan keseharian yang dilakukan oleh mahasiswa itu untuk dinarasikan. Sebenarnya sudah mengamalkan tentang Pancasila. Videonya pendek-pendek saja nanti, nggak usah panjang-panjang ya. 2 menit atau durasinya sekitar 2 menit atau 2,5 menit. Sesuai dengan buku petunjuknya. Itu maksudnya. Jadi setelah menghayati, memahami tentang lambang negara ya, tentang perisai Pancasila, itu kemudian tidak cuma dihayati tapi diamalkan. Dan pengamalan itu perlu dinarasikan, didokumentasikan bahwa kita betul-betul keseharian kita itu adalah pengamal Pancasila untuk menjadi pramuka manusia Pancasila. Itu penjelasannya. Dari penjelasan Kak Nur tadi, kakak-kakak semua, hanya dengan satu hal saja loh kita udah bisa mengamalkan 5 sekaligus Pancasila. Di buku panduan hanya diminta 1, tenang saja ya kakak-kakak semua, nggak usah mikir terlalu dalam karena yang dimaksudkan hanya tentang keseharian kakak-kakak saja yang kakak-kakak narasikan ke dalam bentuk video nantinya. Seperti itu ya Kak Nur? Iya. Oke. Udah jelasin panjang nih kakak-kakak semua tentang penugasan. Mungkin bagi kakak-kakak yang belum memahami terkait dengan penugasan kita, kakak-kakak bisa dibaca lagi buku panduannya di Instagram Pramuka Wijaya dan Tunggawijaya. Bisa dilihat di link bionya. Di situ ada terkait buku panduan OKPT tahun 2022. Gitu ya Kak. Iya. Terkait tadi yang kita bahas gitu Kak Nur tentang OKPT. Terus kan keberlanjutannya adalah kakak-kakak semua bisa ikut di Gugus Latih, kemudian di DKRWT gitu, dan keorganisasian di Pramuka gitu di Universitas Negeri Semarang ini. Mungkin Kak Nur bisa jelasin atau menjelaskan tentang manfaat, benefit dari ikut yang pertamanya mungkin harus ikut OKPT dulu nih Kak Nur. Baik, pertama penugasan dulu ya, dari penugasan dulu. Nanti hasilnya itu ketika para mahasiswa kemudian mau masuk ke kampus, selfie dulu dong ya dengan karyanya ini, ya pakai selfie begitu. Di gerbang UNES itu ada
monumen Pancasila ya, ada burung Garuda. Sehingga nanti saya adalah bagian ya dari konservasi Pancasila. Ya, kemudian dengan punya gambar, punya fotonya itu, dan kemudian dia lewat warna ini dia akan mengenali saya masuk secara epistem community itu di fakultas apa. Dia akan mengembangkan keilmuannya itu untuk membangun nusa dan bangsa. Itu nantinya ketika datang ke Semarang, datang ke UNES, ininya dibawa untuk foto di monumen Pancasila itu ya. Bahwa saya bagian dari konservasi Pancasila, itu yang pertama. Nah, kemudian orientasi kepramukaan perguruan tinggi ini adalah wajib, sekali lagi adalah wajib bagi mahasiswa baru sebagai kebijakan dari universitas di dalam rangka membekali calon pemimpin bangsa. Selain melalui pendidikan formal, yaitu ada di masing-masing prodi, juga ada pendidikan kepramukaan sebagai bagian yang di dalam kehidupan nasional menjadi sangat penting karena gerakan pramuka itu ada undang-undang khususnya. Kemudian untuk yang jurusannya pendidikan, sejak awal akan membekali ketika nanti menjadi guru-guru profesional, salah satunya adalah dalam mendampingi kepramukaan. Dan UKPT ini ketika nanti adik-adik mau melanjutkan ya ke anggota gerakan pramuka, itu akan dilihat udah UKPT belum. Bahkan nanti di dalam konteks KMD, kursus mahir dasar sebagai syarat pembina juga akan dilihat dulu ikut OKPT apa tidak begitu. Sebagai bentuk keseriusan jejak rekam bahwa sejak langkah-langkah kita itu kita niatkan untuk kebaikan, terutama di dalam rangka membekali diri tunas-tunas muda menjadi pemimpin bangsa. Jadi OKPT sekali lagi wajib ya bagi mahasiswa baru. Kemudian manfaatnya akan mengenal tentang pendidikan karakter ya, terutama pendidikan kepramukaan ini ada di sekitar kita. Ya, adik-adik tentu akan melihat di sekitar Anda pasti ada pramuka. Dan dengan demikian akan mengenal dan itu akan membekali dengan pendidikan yang berciri khas holistik, yaitu dari sisi spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik. Nah, nanti OKPT ini juga menjadi piagamnya, itu menjadi syarat ya, masuk di dalam SKPI. Sebelum nanti lulus atau ujian skripsi akan dilihat ya, apakah sudah memenuhi kegiatan-kegiatan yang ada di kampus. Semua tujuannya adalah membekali tunas-tunas muda agar memiliki kecakapan terkait dengan bekal hidup nantinya. Jadi ini kembali kepada adik-adik manfaatnya gitu. Begitu. Itu kakak-kakak semua terkait dengan manfaat mengikuti OKPT terutama di tahun 2022 ini. Manfaatnya jangka panjang ya Kak Nur, ternyata gitu. Jadi kakak-kakak bisa mengikuti OKPT tahun 2022 dengan hikmat nantinya. Mungkin dari Kak Nur ada yang mau disampaikan untuk kakak-kakak mahasiswa baru? Ya, untuk adik-adik mahasiswa baru karena usia rata-rata antara 15 sampai 20 itu masuknya kepada golongan pramuka penegak, dan nanti karyanya seperti ini akan kita catatkan bahwa langkah-langkah dari adik-adik itu tidak sia-sia, akan kita catatkan untuk membuat rekor Indonesia dunia yang akan disupport oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi nanti adik-adik merasa nyaman, tidak dianggap radikal, ini intoleran dan sebagainya, karena kita langsung punya kerjasama antara UNES dengan BPIP ya dalam rangka untuk penguatan tentang ideologi Pancasila. Juga nanti ada supporting ya dari Kuarnas, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, dari Kuarda, kemudian juga dari tidak lupa ya di UNES itu ada prodi, yaitu prodi tentang yang membahas tentang busana ya, yang khusus menjahit. Kalau dalam pramuka sebagai SKK di UNES itu ada jurusannya ya, ada jurusannya. Dan tentu dengan semuanya itu nanti kita bisa mencatatkan. Maka buat adik-adik, mari kita mengikuti OKPT dengan gembira, dengan senang hati, karena tugasnya kita tidak banyak-banyak. Tugasnya itu adalah edukatif,
tugasnya itu dipertanggungjawabkan secara kurikulum gerakan pramuka, bahkan di UNES menjahit itu ada jurusannya tersendiri, bagian dari prodi tertentu. Dan tentu ketika adik-adik nanti kos-kosan, kalau sobek dikit ya itu bisa menjahit sendiri ya. Kemudian kalau kaos agak kepanjangan dipotong bisa dilipat sendiri. Tentu ini akan berguna. Kartini bilang bahwa seorang wanita, karena beliau adalah tokoh wanita, seorang wanita itu harus memiliki kemampuan apa itu? Memasak, menjahit. Karena seorang ibu adalah pendidik pertama. Dia harus mampu untuk memasak, membesarkan anak-anaknya. Dia harus mampu menjahit karena dia harus menutupi seiring dengan perkembangan dari anak-anaknya itu. Tentu saja salah satunya membuat baju untuk pelindung keamanan bahkan menutup aurat. Menjahit adalah hal dalam kehidupan yang semestinya setiap kita yang menjadi golongan terpelajar itu harus mampu melakukan setidaknya untuk kepentingan kita sendiri. Gembira ya di dalam learning by doing terkait dengan menyulam. Ya, gitu. Kakak semua tadi dijelaskan dengan Kak Nur terkait learning by doing yang kita lakukan ini itu manfaatnya sangat banyak, sangat edukatif dan berguna bagi keseharian kita gitu ya, terutama nanti kakak-kakak yang di Universitas Negeri Semarang bakal ngekos nih gitu. Iya. Mungkin dari sekian panjang penjelasan kita mengenai OKPT tahun 2022 ini, kita harus mengakhiri nih Kak Nur bincang-bincang kita pada siang hari ini terkait OKPT. Ya, buat adik-adik yang masih belum jelas, nanti silakan komunikasi karena prinsip dalam kepramukaan itu adalah menjalin komunikasi yang baik. Ada media-media sosial yang resmi, ya nanti diunggah. Dan itu sebagai tempat kita untuk berdialog demi mengawal majunya adik-adik menjadi tunas-tunas muda harapan bangsa. Selamat mengikuti OKPT 2022 Pramuka Manusia Pancasila dan UNES, Universitas Konservasi Pancasila. Jayalah Indonesia! Terima kasih Kak Nur atas kesempatannya untuk hadir di podcast OKPT tahun 2022 ini. Sampai bertemu di kegiatan-kegiatan kita selanjutnya. Kak Nur, terima kasih kakak-kakak semua yang sudah menonton podcast kita pada siang hari ini. Semoga kakak-kakak bisa memahami terkait dengan OKPT tahun 2022. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Kak Nilai, perwakilan dari Pramuka Wijaya, ingin menyampaikan untuk teknik sulaman ya Kak. Untuk teknik sulaman, bahan-bahan yang dibutuhkan yaitu pertama ada jarum sulam. Jarum sulam sendiri ini lebih agak besar ya Kak dari jarum-jarum yang buat jahit biasa itu. Terus ada benang sulam. Benang sulamnya juga berbeda dari benang jahit yang digunakan. Ini ada sendiri benang sulam sama jarumnya. Ada khusus ya Kak. Terus ini yang melingkar ini itu dinamakan pembidang. Pembidang ini tuh tujuannya untuk menumpu kain agar tidak agar kencang ya Kak. Ini agar nanti kalau disulam itu lebih mudah untuk menyulamnya. Jadi caranya untuk menyulam itu gini Kak. Pertama, ini itu satu benang aja kalau menyulam. Jadi kalau untuk menyulam itu hanya satu benang. Satu benang nanti ujungnya ini tuh dimatikan. Dibundel ya. Terus kita mulai itu dari belakangnya sini. Dari bawah
Misalkan ini kain ya, ini dibuat, kita kan mau buat perisai. Perisai nanti dibuat sketsa dulu. Dibuat sketsa, udah kita tinggal menyulam. Cara menyulamnya itu dari bawah. Nanti kita pakai sulam, tusuknya itu namanya tusuk tangkai. Tusuk tangkai. Nah, Iya. tusuk tangkainya sendiri seperti apa? Tusuk tangkai itu caranya itu gini. Pertama dari belakang ya, ini gini, terus ambil sedikit kira-kira 0,5, terus ke depannya itu 0,5 lagi, gini. Terus kita ke belakang, kayak apa ya, tusuk balik, seperti jahitan biasa, hasil jahitan biasa, tapi kita ke belakang, ketusukan yang pertama ini tadi gini, terus ditarik ke belakang, kita dari belakang lanjut lagi untuk titik yang kedua tadi, yang ke apa, yang ditusukkan ke belakang gini, kita ambil dari bawah ke titik yang kedua ini. Selanjutnya kita ambil dari titik ketiga ini setengah senti lagi, ditusukkan ke belakang gini. Terus lanjut lagi ke titik yang ketiga, di tengah-tengah yang tusukan terakhir tadi. Ini ditarik, seterusnya ke belakang lagi. Kita tusukkan sesuai dengan sketsa yang kita buat pertama tadi ya. Ini tuh namanya tusuk tangkai. Seterusnya nanti ini juga bisa untuk yang apa, buat lengkungan. Kan ada ya untuk perisai itu bagian bawah itu lengkung. Itu bisa untuk tusuk, ini tuh bisa untuk lengkungan, bisa untuk lingkaran gitu. Jadi ini sangat mudah sekali ya, tinggal balik-balik gitu. Itu tadi ya sekilas perkenalan untuk bagaimana cara membuat sulaman dengan teknik tusuk tangkai. Ini adalah beberapa contoh yang sudah jadi, ada yang baru separuh gitu. Ini juga. Terima kasih. Semoga kalian bisa menyelesaikan tugas-tugas ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Selamat datang tunas muda di kampus Universitas Negeri Semarang. Mengikuti OKPT 2022 Pramuka Manusia Pancasila.